Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa fil ayatil ukhra alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar sirru wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Pertama surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-35. Kemudian surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 274. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah itu. Mudah-mudahan kamu masuk surga. Al-Maidah ayat 35. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu malam maupun di waktu siang hari, baik caranya sembunyi-sembunyi maupun caranya terang-terangan, maka Allah akan memberi mereka pahala yang sempurna. Akan Allah cabut rasa kekhawatiran dan Allah akan hilangkan rasa kesedihan. Al-Baqarah 274. Bapak Ibu-ibu, tadi malam kita sudah membahas tentang wasilah, itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, nah sekarang wasilahnya yaitu sedekah. Jadi wasilah yang salah satu yang terbaik, yang cepat membantu kita supaya dekat dengan Allah adalah bersedekah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah yang baik-baik yang telah engkau usahakan. Jadi memang kita cari rezeki, lalu kata Allah, nafkahkan, infakkan rezeki itu. Batasnya kapan? Sebelum
datang kematian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Itu batas waktunya. Jadi sebelum kita meninggal maka infaklah harta itu. Makanya contoh dari Rasulullah, la yarisu dinar wala dirham. Rasulullah tidak mewariskan dinar. Rasulullah tidak mewariskan dirham. Perlu diingat. Rasulullah hanya mewariskan yarisu ilmu. Jadi Nabi hanya mewariskan ilmu. Itu makanya kalau bisa hanya kita tinggalkan saja ilmu untuk anak keturunan kita. Ya, maka itu kalau halalnya katanya kan dihisab, kalau haramnya diazab, gitu ya. Wama yugni anhu maluhu ila taradda. Itu dalam surah Al-Lail. Tidak bermanfaat sedikit pun hatta apabila kamu meninggal. Jadi kalau meninggal itu tinggal ada itu tidak lagi bermanfaat sedikit. Wa ma yugni anhu maluhu iza taradda. Taradda itu dipahami oleh Muhammad Yunus, itu adalah meninggal, wafat. Kalau Departemen Agama menerjemahkan itu adalah celaka, hancur. Artinya kalau kita sudah meninggal pasti hancur, gitu ya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita harapkan, ini mohon maaf, kalau kita harapkan nanti orang sepeninggalan kita akan bersedekah untuk kita. Ya. Saya termasuk yang selalu membuka konsultasi. Katiku minyak wangi rasanya yuk goreng saja. Meninggal suaminya itu konsultasi Ustaz, suami aku masih ada hutang, bayi Ustaz, komite atau rasanya kayak bayi sudah itu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, pindah ke sampai kini tidak tahu bayi hutang, ya kan? Ini sangkutnya tadi jual apa? Enak, sayang mana istri kan, dalam meninggal kiranya kan katiku lagi itu dapat digoreng. Iya kan? Ada yang mewakafkan tanah kamu, iya kan? Sudah itu kata suami, waktu hidup dari silakan, iya kan? Aku ya, separuh untuk dia, separuh keluarga kamu. Tahu istrinya, tahu anak-anak. Menikah apa? Kamu dia rasul kami suka diselakan. Ujung-ujungnya apa? Ikut harus ditinggalkan di bapaknya Ustaz. Jadi kalau kadiaran bapaknya berubah, ya kan? Nah itu, maka itu dimotivasilah kita supaya ketika hidup, ya kan? Ramadan depan itu kan begitu, Pak. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ini agak detail sedikit. Alladzina yunfikuna amwalahum wal-laili bil-laili wan-nahar. Di situ ditunjukkan orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu malam atau siang. Biasanya istilah siang malam itu lewat mana? Bakarajo siang. Tapi itu waktu betul-betul dia tidak ada waktu yang tidak dia gunakan untuk bekerja. Sehingga siang malam juga radio, malam mencari radio, siang radio. Kini Allah katakan menafkahkan harta itu siang malam. Berarti di sini sebenarnya Bapak Ibu dikemas oleh Allah, tidak ada waktu yang tidak bisa digunakan untuk bersedekah. Ya kan? Itu mengisyaratkan sebenarnya begitu pentingnya sedekah itu dilakukan. Ya kan? Sehingga bisa malam, bisa siang.
Nah, kira-kira ibu kalau malam ini sedekah ke maghrib, ya kan? Pernah kita coba sedekah malam. Kalau dulu sahabat-sahabat dulu, ulama dulu, malam-malam itu diam-diam ya, dicarinya orang miskin tuh, yang tanya sih ke rumah, ya kan, datang ada ke pintu. Malam-malam. Makanya dulu Umar pun kan inspeksi malam-malam, sehingga ada yang mengeluh kan, anaknya diberi masakan kan, mengeluh anak, kira-kira dimasaknya kok batu. Malam-malam dia diam-diam lihat bagaimana orang-orang yang susah, ya kan. Kalau kini ibu-ibu kan tidak perlu kan, malam-malam tuh ke rumah pegang mas haji, malam tuh sedekah ada. Kini orang pakai kiris sebenarnya, kalau pakai rekening bisa pak, jangan sampai pagi ibu selesai. Dua balik malam tidak sedekah kan. Bila tak kena, kalau tak kena apa gitu. Jadi itu keluasan waktu, menunjukkan bersedekah itu tidak dibatasi. Pagi baik, siang baik, sore, apalagi malam. Jadi kapan saja, ya kan? Ada yang kurang, disediakan waktu. Caranya silakan, mau terang-terangan silakan, ya kan? Haji pulang, ya, tidak ada masalah. Karena kajian kita tadi malam tentang ikhlas itu bukan di luar, ikhlas itu adanya di dalam. Ikut 200.000 saya akan masuk saja. Aku sering melatih aneh-aneh saja. Bangga juga dengan sedekah. Artinya tidak ada masalah. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, itu bagus, ya kan? Kedua-duanya pasti ada plus-minusnya. Kalau sembunyi-sembunyi mungkin agak mudah sedikit menjaga keikhlasan, ya kan? Tapi kalau sembunyi-sembunyi sekali, itu bisa jadi fitnah juga, ya kan? Bisa jadi dosa juga. Jadi sekali orang tahu orang kaya wajah di situ. Yang saya rekam, saya pak usaha haji itu saya ada baru separuh masa haji itu memang begitu. Ya kan, cuma dia sikit saja. Kalau ngurus orang saya Allah. Dulu mau jadi garing pak. Kamu UMAG itu mantan garing. Itu di bawah lapi pak. Jumat kami dulu nggak tahu tamunya itu, ya kan? Jumat itu pagi mantap misalnya, itu sudah Jumat di bulan 3 itu jemaah tetap. Nah, jadi setelah Jumat itu mengulang tuh ada 3 juta di bawah dari 1,5 juta. Itu, ya kan? Dan pada tahu lah kalau Pak kemuji, ibu kemuji, Ustaz enak, kemuji dari kolatan di bawah beli kok. Begitu enak. Kalau ibu ingin muji, kok tak boleh di bawah. Begitu Pak. Habis itu kan bukan tuh. Infak jemaah di bawah tikar 1 3 juta, ada 1,5 juta gitu. Ya kan? Kan menjaga tidak ada masalah. Oh yang terang-terangan itu dia sudah ada masalah Pak. Oh separuh nampak, separuh tertutup dan yang masalah Pak maksudnya hamba Allah jalan itu ini bahasa beda ini hamba Allah tapi kita itu kan separuhnya tersembunyi tapi alamannya ya kan? Tapi kalau hamba Allah BB kan Pak ya cari hamba Allah BB 50 juta karena cari hamba Allah belakang itu barang bukti Ustaz. Jadi terang-terangan dia motivasi juga kepada orang lain. Jadi kan silakan kalau malam sembunyi-sembunyi tidak ada yang tahu, ya kan? Bisa. Mau siang juga bisa. Nah, yang menarik di situ Bapak Ibu. Satu, apa balasan yang diberikan oleh Allah? Ya kan? Falahum. Fa-nya itu fasababiyah, cepat Pak, segera. Jadi setelah kita berbagi itu akan cepat balasannya. Itu makanya Allah dah summa lahum ajruhum, tak begitu. Kemudian mereka akan mendapatkan balasannya, tidak gitu. Tapi Allah menggunakan kata
bedanya. Kalau fa itu cepat. Makanya banyak orang Pak, mau dia musafir berjalan, dia sedekah dulu, mau dia lancar jalannya. Dan dulu bersering waktu saya jadi garden itu ada yang dagang-dagang osongan juga. Ya, dagang osongan itu, yang pagi sayur sih Pak, pakai gerobak, pakai becak, aneka sudah itu. Sebelumnya Manggarai itu hampir juga Mas Haji Bupati jam 9:30, jam 8 itu hampir di rumah sedekah dari rumah Mas Haji. Itu terlalu rutin seperti itu. Ya. Satu kali diskusi, apa keyakinannya waktu pagi? Iko kok jatah nyata, ya kan? Pak nyata, karena sekali itu kaca, ya kan? Kalambe, akhirnya tidak ada masyarakat. 2 jam baru habis. Biasanya kalau masyarakat jam-jam sabale itulah kita melihat gejala biasa lah kita. Tapi kadang-kadang ada lupa bersedekah, tarawih coba ya kan. Itu keyakinannya. Ya kan? Dan itu Allah sudah mengatakan falahum ajruhum inda rabbihim. Allah akan berikan balasan ujroh. Ya kan? Ujroh itu bukan hanya pahala udah jelas. Ya kan? Allah akan berikan ujroh yang sempurna. Ya kan? Ujroh yang sempurna itu ya dibandingkan dengan sedekah kita, balasannya jauh lebih besar. Kemarin dapat bayangkan satu sedekah balasannya minimal 10. Makanya begitu yakin dia berbagi kurma satu, ketika orang membalikkan, dia kan membalas kiriman kurma dihitung ya kan, kira 9 di sini. Ditanya nyoba kok 9 di sini. Iya mana-mana dari sianu kok. Iya harusnya 10 di sini. Ya kan, akhirnya baru ngaku ya. Kira tergiur yang mau bawa kurma itu. Dimakannya cie. Ya kan? Makanya cie kurang itu ya, dia yakinkan. Karena Allah berjanji satu balasannya 10. Jadi kalau kurang berarti kalau dah jatuh, kalau dah dimakan. Itu ujrohnya jauh lebih besar. Ya kan? Yang menarik tadi sebenarnya Bapak Ibu, kan wasilah wabatau ilaihil wasilah, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, salah satu yang kita bahas jalan itu adalah sedekah. Ya, sambung dari malam. Begini Pak, apa tanda orang yang dekat dengan Allah? Jadi pertanyaannya, kalau memang bisa membawa dekat dengan Allah, tentu kita harus tahu apa tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah. Ada ayat mengatakan, Allah bizikrillah qad ma'inul qulub, dengan mengingat Allah maka hatinya akan tenang. Kapan hati itu akan tenang? Siapa yang bisa menenangkan hati? Jangan dikira Bapak Ibu kalau rumahnya lapang luas itu tanah hatinya betul. Kalau hati ibu seseorang menangis, ya kan? Anak jauh jangan tipu menelpon ledak tipu jadi, ya macam-macam. Apalagi kalau rumahnya haratu, ya kan? Malam-malam tuh lebih khawatir, ya kan? Aku dulu ke bisnis ya, bisnis travel, ya kan? Balilo tuh kredit tuh aku di sewa itu travel. Ada jadi bulan lalu 4 malam guys. Itu Pak, toko lu pulang lebar keadaannya, kalau toko lu tipu lebar keadaannya, ini nggak jadi. Ya, ambosin apa travel jadi itu. Nggak ada kok. Kenapa ya? Kalau toko lu pulang lagi kasihan, kalau ada di jalan terikul di jalan nanti sisu susah. Jangan sekali ngaji saja. Toko nya bukan ngaji saja. Iya Pak, mau pernah menghidup itu. Aku coba usaha itu, mana ingin sebenarnya Bapak Ibu, ya kan? Kehidupan itu untuk ceramah saja. Makanya dulu aku kuliahnya jurusan bahasa Inggris Pak, supaya aku bisa punya kegiatan harian lalu berdakwah. Setelah dicipu bahasa Inggris, melalang buana sama Pak Indah jadi lo dakwah.
ya kan? Mau pernah di Bali 6 bulan, pernah ke Mahkamah, akhirnya dakwah tinggal. Balik apa? Alat dakwahku udah bisa lo apa? Di Cibubur Sawoko udah bisa, di Cibubur Sawoko udah bisa, di Cibubur Sawoko mengadulah bawa ke guru. Ya, aku di samping berdakwah kok adulah penghasilan tetap dan usaha. Aku Cibubur menggali Thailand, Cibubur Batrana meninggal mati, Cibubur Sawoko gagal, Cibubur itu gagal. Anak sehat ya, ayam, ayam kan, ya, ngake-ngake, mencontoh-contoh, keluar sakit, itu menyudu-nyudu, keluar sakit, tupai, melompat-lompat, kemari, keluar sakit, nyulah do jalan masing-masing. Jangan ditiru dulu ayam di itu. Dia yang biasa menyudu-nyudu, mentiru lo rasa kalama lo jadi ayam. Sama ngake-ngake lo itu tadi, apa itu jadi? Cabiat tanpa kaki. Iya kan? Ada ayam itu lo yang biasa mengake contoh-contoh. Rasa kalama lo jadi menjadi itik. Nyobi lo menyudu-nyudu di ayam. Apa itu jadi? Dia tak patah dia berarti. Ya tak? Ada cipu lo seperti Dubai kecil-kecil. Lompat kemari, ada tarawih. Hari ini Allah sudah tetapkan antara bisa jual mengaji, rezeki serahkan kepada Allah. Ya kita tidak tahu Bapak jalan hidup kita itu seperti itu, ya kan? Nah tapi yang menarik sebenarnya ketika Allah berjanji falahum ajruhum inda rabbihim. Satu, balasannya itu jauh lebih besar, lebih sempurna dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Maka itu jangan pernah menganggap enteng. Allah tidak pernah menakar. Dia kalau kaya, dia dengan kekayaannya. Kalau dia menengah, ya kalau menengahnya Pak. Pokoknya dibiasakan saja. Iya kan? Yang jelas tetap tidak sebanding dengan apa yang kita berikan, yang dibalas oleh Allah. Itu yang dikatakan falahum, bagi mereka itu ajruhum inda rabbihim. Mereka itu mendapatkan pahala balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam segi balasan. Yang kedua, Allah akan cabut, Pak. Ya, Allah akan cabut dalam hati orang yang bersedekah itu satu, wala khaufun alaihim. Jadi kalau kita berbagi, satu, jangan pernah takut akan berkurang hartanya. Justru nawak camihan Bapak Ibu, kalau harta digunakan untuk poya-poya dunia. Jalan-jalan ke situ, pergi merawat kemari. Nah, itu yang agak khawatir, Pak. Jangan-jangan mereka termasuk itu tidak harta yang diredai, apalagi digunakan untuk judi, untuk mabuk, untuk bermaksiat. Itu justru yang awak khawatir akan terjungkir dengan hartanya. Jadi Allah akan cabut dari orang-orang yang bersedekah itu rasa khauf, rasa takut, rasa cemas. Nah kalau itu sudah dicabut Bapak Ibu, maka akan hilanglah, ya kan, rasa sedih. Jadi kalau begitu, orang yang dekat dengan Allah, jiwanya akan tenang. Tenang itu hilang ketakutan dan hilang kesedihan. Nah biasanya takut ini Bapak, biasanya untuk depan, ya kan? Sedih itu yang telah berlarut-larut dengan kesedihan. Karena khawatir itu munculnya ke depan Pak. Ala nanti ngasih mana, balaiko nanti, banyak tuh ceritanya tuh, ya kan? Maka dari itu sebenarnya bagi kita tidak ada masalah, mau siang malam silakan, mau sembunyi silakan, ya kan? Mau terang-terangan silakan, kedua-duanya itu dijelaskan oleh Buya Hamka. Memang kalau dibandingkan siang dengan malam, ya bedanya cuma kalau malam agak sembunyi. Sebenarnya intinya itu, ya kan? Bisa bersedekahnya sembunyi. Kalau sembunyi itu memang bisa
mendorong orang lain. Kata Hasbi As-Siddiqi, ini sebenarnya ayat memotivasi umat, terutama umat Islam, karena dia mulainya nanti, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya kan, memberi kelapangan kepada kita untuk berbagi kapan saja, mau siang mau malam, dan memberikan kelapangan dengan cara mau sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, ya kan. Maka itu 3 yang akan kita dapatkan di situ. 1 adalah balasan falahum cepat. Yang kedua, Allah akan cabut rasa takut dan rasa khawatir, ya kan. Maka Allah masukkan di situ ketenangan. Jadi kalau seandainya kita punya harta dapat membawa ketenangan jiwa, ya kan, bukan dalam jumlah itu, ya kan, dengan yang kan nanti bertambah atau bertambah tanah ini ada betul, ya kan. Tapi jiwa kita itu menjadi tenang, itu berarti kondisi kita sudah dekat dengan Allah. Nah, besok itu kalau kita contoh Rasulullah, Ramadan ini kan afdhalus sedekah fi Ramadan. Apa bedanya Nabi di luar Ramadan dengan Ramadan? 1 yang berhubungan dengan sedekah, ya kan. Justru semakin Ramadan itu Rasulullah semakin kencang sedekahnya. Nah, kita memang begitu juga tuh, ya kan, banyak alunan donatur ikolai. Memang lebih banyak kita pengeluarannya di dalam Ramadan, ya, tapi pengeluarannya bukan untuk makan, ya kan. Bukan kan selero patah di bulan Ramadan, ya kan, sampai tadi malam dan bisa pagi, itu nggak parah itu, ya kan. Artinya Bapak Ibu, salah satu momen Ramadan ke depan itu, ya kan, adalah momen untuk memperbanyak sedekah. Nah, lalu kita urut besok wasilah, ya kan wa batau ilaihi wasilah. Minimal besok ada 5 wasilah yang bisa Ibu dapatkan. 1, sudah kita udah biasa saja sholat berjamaah dan sholat sunat. Ya, besok kita udah biasa berjamaah, biasa sunat, cuma nambah saja nanti lagi qiyamul Ramadan kan. Yang kedua, yang biasanya puasa Senin Kamis, sekarang puasanya sebulan penuh. Puasa itu wasilah. Yang ketiga, kemarin dan tadi malam adalah doa. Doanya orang-orang yang sedang berpuasa. Doa itu wasilah, ya kan. Nah, kemudian sekarang yang diperbanyak itu nanti adalah sedekah. Nah, apa satu lagi itu yang menjadi fokus bagi kita sebagai wasilah adalah qiraatul Quran. Itu membaca Al-Quran. Kalau seandainya boleh nggak kita bertadarus, tidak ada masalah. Jangankan kita, Pak, Rasulullah saja, ya kan, meminta ke Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada Rasul. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, Al-Quran diturunkan kepada engkau. Ya, saya mau mendengarkan Al-Quran itu keluar dari mulut. Supaya kan Nabi pun ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabatnya. Padahal belum ini masih kecil, ya kan? Jadi tidak ada masalah, Pak. Kita dengar, ya kan? Nah, jadi kalau sekarang itu orang banyak kepada buka-bukalah hafal Quran. Kalau saya telah, Bapak Ibu, hafal Quran itu yang terakhir, Pak, bukan yang pertama. Jadi kalau mau ditingkat, pertama itu baca, yang kedua terjemahkan, yang ketiga pahami, yang keempat diamalkan, nah baru terakhir dihafal. Gitu. 1 apa tadi? Baca. Kalau orang Arab baca dia tahu terjemahnya. Kalau kita belum ambil terjemahan. Begitu kan? Jadi kalau ibu bapak nanti coba baca ayatnya, baca terjemahannya, pahami maknanya di situ, lalu diamalkan. Yang kelima baru hafal. Ah, ini kadang-kadang dikejar hafal. Semenjak tahun berapa orang mulai ini hafal ini?
sudah tahun 2000-an. Ya kan? Dulu masa kami, dulu pesantren kami tidak ada program hafalan. Tidak ada di pesantren waktu itu salat tarawih. Program hafalan sekian biasa yang tidak. Jadi belajar saja mana yang ayat dipelajari hafal, yang ada dihafal gitu aja Pak. Iya. Nah, mungkin saya mereview Bapak. Yang tahun 2000 itulah mulai itu RCTI hafal. Nah, banyak anak-anak kita. Ketika dulu pesantren masa hafal sekian gitu kan. Pertanyaannya kalau tahun 2000, sekarang 2025, taruhlah pada waktu itu umurnya 10 tahun, dan mulai nyoba hafal. Ini berapa umurnya? 30. Nah, itu dekat tangan Bapak Ibu. Di mana saja kini kau dan umur 30-an. Yang rajin sholat masjid. Amanya pengaruh hafalan itu. Iya, karena coba kaji-kaji kan seperti itu. Yang dulu mereka belum hafal Pak. Tahun 2000 udah mulai hafal. Tahun 2005 kan masih. Udah mulai menghafal. Ini kalau umurnya yang menghafal Al-Quran dulu umur 10. Nah itulah salah satu Bapak Ibu saya membuat pondok tadabbur itu. Karena saya pernah diumumkan 300 orang menghafal Al-Quran, mulai 1 juz, 2 juz sampai 5 juz. Ya kan? Ternyata saya minta 1 orang saja untuk tampil, ya kan, membaca surat Al-Quraisy. Bisa dia. Saya minta mereka menerjemahkan. Ya, padahal itu membaca, menerjemahkan, memahami, mentadabburi, mengamalkan. Lalu yang kelima, sekarang yang dikejar hafalan. Tapi tahu artinya tidak ada. Kalau tidak tahu arti apa yang mau terjemahkan, yang mau diamalkan gitu. Nah, besok itu begitu Pak. Biarlah banyak baca Quran, tapi tahu terjemahan. Setuju ya? Biarlah banyak membacanya, asal dia tahu artinya. Jadi kalau 5 ayat Pak Ustaz, apa? Ya, jangan kejar dulu Bapak Ibu. Ya minimal ya kata Quran yang terjemahan. Ya sekali semua ini Bapak paham juga. Sebenarnya tidak perlu bisa terjemahan Pak, tapi paham maksud di dalam. Kita bukan menerjemahkan, tentu saja dengan Al-Quran terjemahan. Ini wasilah-wasilah terbaik Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan apabila sudah melakukan itu. Ya kan? Maka Al-Quran menyatakan begitu. Ujung ayat tadi menunjukkan kepada kita adalah bahwa apa kata Allah? Wajahidu fisabilihi. Bersungguh-sungguhlah di jalan itu. Lah ketemu jalan Ustaz Allah. Sholat wajib, sholat sunat berjamaah, apalagi puasa, apalagi itu kan? Kan itu tadi jalan itu. Ada berdoa, ada lagi sedekah, ada lagi baca Quran. Sekarang kalau bilang wajahidu fisabilihi, bersungguh-sungguh di jalan tadi itu. Nah baru ujungnya la'allakum tuflihun. Saya menerjemahkan kata tuflihun itu adalah surga. Ya, kamu pasti masuk surga. Gitu ya. Kenapa dari surah Al-Mu'minun? Kenapa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Apa yang beruntung? Ada di ujungnya. Ulaika warisun. Mereka mewarisnya sunal firdaus. Mereka akan mewarisi firdaus. Jadi qad aflahal mu'minun. Mu'minun di situ akan mendapatkan aflaha itu ujungnya adalah surga firdaus. Jadi ketika tadi muazin hayya 'alal falah, apa makna sebenarnya? Kalau kemenangan itu masalahnya. Coba Kak terjemahkan. Hayya 'alal falah. Ayo masuk surga. Ketika falah itu kan aflaha, muflihun. Ya, jadi sebenarnya orang-orang muazin itu sedang ajar, ayo ke surga, gitu ya. Nah, tapi karena pahamnya ya kemenangan, padahal kemenangan itu adalah surga. Nah, itu materi kita selamat menunaikan ibadah puasa